bakalan bahas film Rubber. Di awal kisah kita diperlihatkan ada seorang pemuda tampan yang sedang menjelaskan perihal filmnya. Dalam film Steven Spielberg, mengapa ekstraterrestrial suka coklat? Tak ada alasan. Dalam kisah percintaan, mengapa dua orang bisa saling jatuh cinta? Tak ada alasan. Dalam film JFK Oliver, mengapa presiden tiba-tiba dibunuh oleh orang asing? Tak ada alasan. Jadi, selama ini saya menghafalkan ini semua hanya untuk bilang tak ada alasan. Yuhu, tak ada alasan. Oke, saya perjelas. Tak ada alasan. Tak ada alasan. Gambar maju dong, biar lebih jelas. Tak ada alasan. Lanjut. Setelah itu kita diperlihatkan seorang pemuda yang sedang membagi-bagikan teropong kepada para penontonnya itu. Yuk pakai semua, pakai. Balik. Nonton sana, nonton semua. Oke, sekarang adegan berpindah ke sebuah ban, yang mana bannya itu sedang terkubur sebelah ya. Lalu dengan sedikit cakra yang saya transfer untuk si ban pun akhirnya bisa bergerak. Setelah saya bertapa di Gua Hiro, saya pun mentransfer lagi kekuatan Kage Bunshin no Jutsu saya untuk si ban supaya bisa berjalan. Jalan. Oke, selesai. Lanjut. Setelah saya bingung untuk mencari gambar dan filmnya, saya pun berinisiatif untuk memasang foto saja seperti ini. Dan kalian pun bingung untuk melihatnya. Karena semua kekuatan saya berhasil saya transfer ke ban, dan akhirnya ban pun bisa menggunakan kekuatan saya dengan benar. Coba perhatikan nih. Oe. Setelah itu, para penonton yang menggunakan teropong tadi pun penasaran dengan semua cakra yang saya miliki, dan mereka pun ikut merasakannya. Akhirnya malam pun tiba, ban tadi pun bobok cantik, begitupun juga dengan para penonton, dan saya pun ikut bobok cantik. Setelah matahari terbit, abang yang tadi mengasih teropong pun membangunkan mereka semua. Bangun, oi, bangun, orang kami guring aja, bangun semua. Adegan berpindah ke sebuah ban yang mana dia sedang minum, dan ada sebuah kelinci lewat. Kelinci pun is dead, mati cuk. Setelah itu ban pun nongkrong di pinggir jalan melihat cewek seksi guys, dan Kage Bunshin no Jutsu Kage Bayo
Tati Manyu, Tati Manyu, Tati Manyu, Tati Manyu, Tati Manyu. Mobil si perempuan pun mogok. Dijumpainya, tapi ban pun diserempet oleh bapak-bapak tai. Selamatlah perempuan tuh. Cuk. Padahal kan saya penasaran apa yang ingin dilakukan si Ban. Apakah dia akan memuaskan nafsunya atau kita lanjut saja. Ternyata si Ban tadi masih memiliki dendam terhadap bapak-bapak tua tadi, dan boom, cah kau. Oke, sampai sini saya pasti tahu kalian sedang bingung, ini film nyeritain film apa sih? Mulu. Jadi mohon bersabar karena ini ujian, nanti saya akan jelaskan sembari jalannya video ini. Jadi tolonglah untuk bersabar dan menghargai semua apa yang saya usahakan untuk berbicara ini. Jadi oke, lanjut. Jadi adegan berpindah ke sebuah ban yang mana dia berhasil mengikuti sebuah perempuan itu tadi. Sebuah pula saat. Aduh, biarlah. Salah kata-kata. Tak falah. Akhirnya si Ban pun nonton televisi sambil rebahan di kamar dan bobo cantik. Oke, lanjut. Adegan berpindah ke sebuah abang-abang di mana dia mendapat sebuah telepon dari seorang penonton tadi, di mana orang-orang yang menonton itu sedang kelaparan semua, dan dia pun melihat burung, yang mana burung itu pun entah dari mana datangnya, dan dia pun mempunyai rencana. Rencana apakah itu? Kita saksikan bersama. Dan tibalah esok paginya dia ke tempat orang-orang penonton itu, yang mana dia telah membawa makanan, dan makanannya itu adalah buung yang kemarin. Buung apa tuh? Dan mereka semua pun menjadi kanibal. Wow, jijik kali guys. Dasar binatang. Lanjut, adegan berpindah ke sebuah apa sih namanya? Dek, orang yang bersih-bersih rumah Rajen itu apa ngarannya? Office boy. Pembantu lah. Yang tukang bersih-bersih kamar Rajen itu apa ngarannya? Hah? Cleaning service. Yang tukang bersih kamar. Oh. Oke, lanjut. Jadi kata adik saya tadi itu adalah cleaning service, dan dia membuka tirai dan ada sebuah ban yang sedang mandi. Dasar orang-orang gila, ban masuk ke rumah. Ban pun masuk kembali dan dia melanjutkan aktivitasnya untuk apa ini? Entahlah, coba dong. Tetapi di sisi lain ada seorang anak muda yang sedang melihat ban itu, dan dia pun berlari. Ayah, ulun melihat ban tadi bagarak. Apa? Kamu kerja yang hendak kamu kesahamkah maka sampai mandar ban tu bagarak? Cing. Ulun wani besumpah nambah ulun berbujuran melihat ban tu tadi tu bagarak. Di alam lain, ban yang tadi masuk ke rumah sedang menonton televisi sambil ya paling ngerokok. Aduh, kesian cleaning service udah mati. Tetapi dia melihat perempuan lewat dan seksi sekali. Entah apakah yang akan terjadi.
Oke, adegan berpindah lagi ke anak kecil yang tadi melihat si ban itu bergerak, dan di tengah jalan dia melihat ada seekor burung yang sedang mati. Burung apa itu? Dan katanya adalah ini is extra topping untuk pizza. My god. Sama kita yang po muntah kita po. Oke, sampai di sini kalian pasti masih bingung tentang apa alur ceritanya ini. Jadi mohon bersabar, ini masih ujian. Nanti saya akan lanjutkan untuk menceritakannya lagi. Jadi tunggulah sedikit lagi, kalian akan benar-benar paham tentang apa maksud dari filmnya ini. Oke, lanjut. Untuk di sini saya tidak akan berbicara dulu untuk beberapa detik karena kalian dengar musik aja ya. Bapak itu bilang kepada anaknya, keluarkan ban itu dari sana atau aku akan sangat marah. Terus Pak polisi itu bertanya, apakah ada perilaku yang aneh? Dan bapak itu pun menjawab, tak ada. Oke, bagus sekali. Sekarang sudah pukul 6.00. Racunnya sudah beraksi. Racun? Kami sudah meracuni penonton, kata si bapak polisi itu. Dan benar saja, orang-orang yang telah menonton pakai teropong tadi semuanya mati kecuali bapak-bapak yang tidak ikut makan tadi. Setelah itu polisi tadi pun mulai menjelaskan, semua ini telah berakhir, kalian semua pulanglah. Pulanglah dan berhentilah seolah-olah ini kehidupan nyata. Aku ini bilang tidak perlu dilanjutkan lagi, berhentilah. Tamat, mari berkemas. Tapi ini kejadian nyata Pak, ada mayat di sana. Apa Anda sudah tidak waras? Akan kutunjukkan. Desin, keluarkan. Mengapa? Keluarkan, ku bilang. Itu perintah, jangan tembak saja. Oeng. Lihat, aku tak merasakan apa-apa, tak sakit. Dan bapak polisi itu pun bersusah payah untuk menjelaskannya, dan yang lain pun bersusah payah juga untuk membantahnya. Adegan berpindah ke suatu tempat di mana Pak polisi tadi sedang menanyai seorang laki-laki, dan tiba-tiba di sisi lain, si abang-abang yang berbaju putih tadi berusaha untuk membujuk Pak tua itu supaya memakan makanan yang ia bawa. Dan benar saja, setelah abang-abang yang berbaju putih itu memakan semua makanannya, dia pun keracunan dan is dead. You know is dead. Modar sia teh. Di sisi lain, ban pembunuh tadi sedang melihat teman-teman bannya sedang dibakar. Setelah itu, polisi-polisi tadi pun mempunyai rencana untuk membunuh si ban, yaitu membunuhnya dengan cara meledakkannya menggunakan patung yang telah dipasangi bom. Setelah semuanya selesai, datanglah bapak-bapak yang tadi dan memberikan saran.
Kenapa tidak bunuh saja ban itu menggunakan bazooka kalian? Terus Pak Polisi menjawab, ban itu mati harus sesuai dengan alurnya. Tetapi setelah itu semua usaha mereka gagal. Pak Polisi pun merasa marah dan menjumpai ban tersebut dan ditembaknya. Wek. Tamat. Selamat tinggal. Goodbye. Tetapi entah apa yang terjadi, ban tersebut bereinkarnasi menjadi sebuah sepeda dan bapak itu pun mati. Dan terlihat sepeda itu pun bersama teman-teman ban bekasnya menuju ke Hollywood. Tamat. The end. Oke, jadi dalam film ini ada 3 sisi hal ya yang perlu diketahui. Yang pertama, ban, yang mana ban ini menggambarkan sebuah film. Yang kedua adalah penyedia film, yang mana itu digambarkan oleh orang yang ngasih kalkun tadi dan Pak Polisi ini. Dan yang ketiga adalah penonton, di mana di film ini penonton digambarkan orang yang menggunakan teropong-teropong tadi. Terus penjelasan singkatnya gini loh. Jadi di era ini film yang berhasil mempengaruhi penontonnya itulah yang sukses. Makanya di dalam film ini tadi ada banyak minum air botol, terus banyak tidur di luar tanpa rumah, terus penonton dikasih makanan dan para penonton itu memakan yang tidak memakan. Jadi cuma bapak-bapak itu aja, jadi bapak-bapak itu kan yang tidak terpengaruh oleh film ini, sedangkan yang lainnya semua terpengaruh. Oke, jadi untuk film Rubber sekian di sini dulu. Terima kasih semuanya telah menonton video saya dan goodbye.